Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Tangan Tuhan yang membawa kami bisa melakukan berbagai aktivitas panjang hari ini. Tolong pimpin kami ya Tuhan di dalam segala kekurangan, kelemahan kami. Kami mengucap syukur karena Allah terus memelihara kami dalam istirahat kami dari tadi malam hingga pagi ini kami bangun dengan penuh sukacita. Kami serahkan Tuhan perenungan firman Tuhan pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Ya jemaat yang terkasih di dalam Kristus, pagi ini kebenaran firman Tuhan saya berikan tema dikasihi dengan kasih Kristus yang diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 yang berkata demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, betapa bahagianya kita yang sudah dikasihi oleh kasih Kristus. Mengapa? Karena kasih Kristus itulah yang telah menyebabkan kita orang yang berdosa, orang yang bersalah ini menjadi orang-orang yang dibenarkan. Karena kasih Kristus ini jugalah yang memberikan kita jaminan hidup yang kekal. Karena kita percaya akan kelahiran, kematian, dan kebangkitan dari Kristus. Mari kita bayangkan kalau saja ada dua orang yang sedang bermusuhan. Pasti biasanya tidak ada yang saling mau merendahkan diri untuk memberikan salam damai. Tetapi Yesus sudah memberikan itu. Allah yang kudus bermusuhan dengan kita manusia yang berdosa, dan Allah sudah memberikan Kristus untuk mendamaikan kita. Kemudian kita bisa membayangkan bagaimana seorang yang sudah divonis terbukti bersalah di dalam pengadilan. Tetapi ada orang yang mau menggantikan hukumannya untuk si terdakwa tersebut. Dan Yesus sudah melakukannya untuk itu. Yesus sudah menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima di kayu salib untuk Yesus mati, menebus dan menanggung setiap kutuk dosa yang seharusnya kita terima. Dengan demikian, kalau Yesus sudah demikian mengasihi kita, untuk apalagi sebenarnya kita takut dengan penderitaan di dunia ini? Bukankah memang di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, itu akan terus disertai dengan penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, bahkan pedang? Mari kita belajar bagaimana seorang Rasul Paulus telah menghadapi berbagai penderitaan yang dialami di dalam hidupnya. Kalau kita membaca di 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27, di situ dikatakan bagaimana penderitaan seorang Rasul Paulus ketika dia harus memikul salib yang ditanggungnya. Di situ dikatakan, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Jemaat yang terkasih, kalau seorang Kristus sudah menderita untuk kita, bahkan seorang Rasul Paulus sudah menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan ketika dia harus mengikut Yesus. Saat ini ketika kita mengalami penderitaan yang kita rasa begitu berat, ingatlah bahwasanya penderitaan yang kita alami saat ini itu tidak ada bandingnya dengan kasih Kristus yang sudah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasih Kristus itulah yang sudah memberikan jaminan hidup yang kekal kepada setiap kita yang percaya. Untuk itu penderitaan yang kita alami apapun itu bentuknya, penganiayaan, penindasan, kelaparan, bahkan pedang, bahaya, apapun itu sifatnya hanyalah sementara.
Kasih Kristus yang sudah memberikan kita kasih yang kekal, itulah yang akan membawa kita kepada surga hidup yang kekal itu. Penderitaan yang di dunia ini yang sedang kita alami saat ini, semuanya itu akan digantikan dengan sukacita kekal yang akan kita terima sebagai orang-orang yang sudah dikasihi oleh kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami sangat bersyukur kami sudah dikasihi oleh kasih Kristus, kasih yang telah menebus kami, kasih yang membawa kami kepada hidup yang kekal itu. Tuhan, berbagai aktivitas yang akan dikerjakan oleh setiap jemaat Tuhan, pimpin dan bawalah setiap kami ya Tuhan, untuk boleh senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.